Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Rofi Sulistiono. Pada kesempatan kali ini atau di video ini kita akan mempelajari sejarah Islam masa dinasti Bani Umayyah. Tahukah kalian bahwa sejak dahulu kemajuan suatu bangsa selalu ditandai dengan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan budaya? Dalam sejarah tercatat bahwa semasa pemerintahan khalifah-khalifah Daulah Umayyah, hal ini sudah terbukti. Baik semasa Daulah Umayyah di Damaskus 661 sampai 750 Masehi maupun Daulah Umayyah di Andalusia atau Spanyol 756 sampai 1031 Masehi. Damaskus yang sekarang merupakan ibu kota dari negara Suriah menjadi saksi sejarah betapa majunya peradaban dan ilmu pengetahuan saat itu. Di kota Damaskus banyak didirikan gedung-gedung yang indah. Lingkungan sekeliling kota juga dibangun dengan tata kota yang sangat teratur. Di sana juga dibuat taman-taman kota yang asri, nyaman, dan sedap dipandang mata. Jalan-jalan ditanami pepohonan yang teduh. Sungai-sungai juga dibuat sedemikian rapi, bersih, dan teratur. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat itu masyarakat muslim telah mengalami perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan yang sangat maju. Di kota ini juga dibangun masjid yang sangat megah dan indah karya seorang arsitek bernama Abu Ubaidah bin Jarrah. Selain itu, kota Damaskus juga dikenal sebagai kota pelajar. Yang kemudian, keberadaan Daulah Umayyah juga ada di Andalusia, Spanyol atau Cordoba. Tak kalah dengan periode Daulah Umayyah di Damaskus, kekhalifahan Bani Umayyah di Spanyol menjadikan Cordoba sebagai ibu kotanya. Kota Cordoba menjadi pusat ilmu pengetahuan dan di situ didirikan sebuah universitas, yaitu Universitas Cordoba. Nah, supaya kita lebih tahu, lebih paham lagi, maka kita bahas bersama-sama di video ini. Yang pertama adalah Bani Umayyah. Kenapa dinamakan Bani Umayyah? Dinamakan dinasti Bani Umayyah karena khalifah-khalifah yang memimpin adalah keturunan dari Umayyah ibnu Abdul Sam, penguasa kota Mekah. Bani Umayyah memiliki peran lebih dalam kehidupan masyarakat Mekah. Mereka menguasai pemerintahan dan perdagangan. Setelah Islam berkembang pesat, Bani Umayyah menjadi penentang utama perjuangan Rasulullah SAW. Namun Islam menjadi kuat dan dapat merebut kota Mekah. Akhirnya Bani Umayyah pun menyerah. Ekspansi Bani Umayyah. Ekspansi seakan-akan menjadi kegiatan wajib dari dinasti ini. Menurut Profesor Ahmad Salabi, ekspansi Bani Umayyah dibagi menjadi 3 wilayah atau garda. Ekspansi ke timur dilakukan sejak pemerintahan Muawiyah. Muawiyah ini merupakan pendiri Daulah Bani Umayyah. Meliputi daerah Khurasan sampai sungai Oxus, lalu dilanjutkan hingga Khawarizm, Samarkand, dan India. Sedangkan ekspansi atau perluasan wilayah ke barat dan mengirim pasukan yang dipimpin oleh Panglima Tariq bin Ziyad, wilayah yang berhasil dikuasai mulai Aljazair, Maroko, hingga Spanyol, serta pulau-pulau di Mediterania. Garda Asia kecil meliputi pulau-pulau di Mediterania dan sasaran utama adalah Konstantinopel, ibu kota Bizantium. Di sini dipaparkan atau ditampilkan dinasti Bani Umayyah itu ada dua, yaitu pemerintahan pertama Damaskus atau timur, yang kedua adalah pemerintahan kedua Cordoba atau barat atau Andalusia. Di sini dalam sejarahnya tercatat adalah Andalusia, tapi berubah menjadi Cordoba. Kita bahas yang pertama adalah pemerintahan Damaskus di timur atau pemerintahan Bani Umayyah di pemerintahan Damaskus. Sistem yang digunakan oleh Muawiyah
bin Abu Sufyan atau bin Abu Sufyan ini adalah sistem pemerintahan monarki absolut dan sistem administrasi pembagian departemen-departemen. Negara dibagi menjadi dua, yaitu pusat dipimpin oleh khalifah dan wilayah-wilayah dipimpin oleh seorang gubernur atau amir. Sistem Muawiyah, yaitu monarki atau keturunan, sebenarnya sebelum Muawiyah atau sebelum adanya kekhalifahan Bani Umayyah ini, sistem pemerintahannya adalah demokratis seperti di Indonesia. Tetapi setelah pemerintahan dipegang oleh Muawiyah, maka Muawiyah menggantinya menjadi pemerintahan monarki. Tingkat pusat tadi ya, karena di pemerintahan Damaskus ada dua, yaitu pemerintahan pusat dan wilayah. Kalau tingkat atau pusat, ya tingkat pusat atau khalifah ini ada sekretaris negara, Khatib al-Rasail, sekretaris pendapatan, Khatib al-Kharaj, sekretaris militer, Khatib al-Jun, sekretaris kepolisian, Khatib al-Syurtah, panitera, Khatib al-Qadri. Panitera ini seperti hakim. Sedangkan tingkat wilayah atau amir, ada sekretaris, ada pengawal atau hajib, pejabat pendapatan, Syahhi al-Haraj, pejabat kepolisian, Syahhi al-Syurtah, kepala keagamaan dan hakim adalah Qadri. Ini adalah pembagian tingkatan pemerintahannya. Umar ibnu Abdul Aziz adalah salah satu khalifah yang peduli terhadap dunia pendidikan. Ia sering mengundang ulama dan ahli fikih untuk mengkaji ilmu. Banyak kemajuan dunia pendidikan dalam dinasti ini. Pengembangan bahasa Arab, ilmu qiraat, ilmu nahwu atau tata bahasa Arab. Bidang sastra Arab juga mengalami kemajuan. Para penyair yang muncul di masa ini seperti Umar ibnu Abu Rabi'ah, wafatnya tahun 719 Masehi. Ada Jamil al-Udri 701 Masehi, ada Al-Akhtal 710 Masehi, Al-Farasdak tahun 729 dan Qais ibnu al-Mulawah 699 yang dikenal dengan sebutan Laila Majnun. Pada masa Khalifah Al-Malik, ya karena di sini pada masa Khalifah Bani Umayyah di Damaskus ini, khalifahnya itu ada 14 kekhalifahan. Ini di masa Khalifah Al-Malik banyak melakukan pembenahan di berbagai bidang. Salah satunya dalam bidang ekonomi dengan mengganti mata uang Bizantium dan Persia dengan uang cetakannya sendiri yang membubuhkan kata-kata dan tulisan Arab pada uang tersebut. Sistem irigasi kuno berupa terowongan air dan teknik pengangkatan air serta kincir air atau naura. Istilah ini pertama kali muncul pada zaman dinasti ini, dinasti Al-Malik. Pada zaman dinasti ini membangun kekaisaran model-model Bizantium. Mereka bersikap toleran dan tidak memaksakan perpindahan agama, sehingga hubungan antara orang-orang Islam dengan agama lain, terutama orang-orang Kristen, dinilai harmonis. Ini yang dinamakan toleransi. Ketika toleransi tinggi, pasti negara akan aman, nyaman, tidak ada ketegangan pastinya. Karena mereka saling menghargai. Coba kalau tidak ada toleransi, orang-orang tidak bertoleransi, maka yang akan adalah pertengkaran, bahkan pertumpahan darah. Di sini dipaparkan atau ditampilkan dinasti Bani Umayyah itu ada dua, yaitu pemerintahan pertama Damaskus atau Timur, yang kedua adalah pemerintahan kedua sistem irigasi kuno seperti berupa terowongan air dan sistem pengangkatan air secara kincir air atau naura. Ini ada kincir airnya, ada terowongan air. Sedangkan kemunduran pemerintahan Damaskus, di Damaskus maksudnya, itu munculnya gerakan-gerakan oposisi dari Bani Hashim yang didukung oleh golongan Mawali dan Abbasiyah yang ingin menduduki kursi pemerintahan.
ada perebutan pemerintahan kekuasaan. Adanya permusuhan antara suku Arab Utara atau Bani Qais dengan Arabia Selatan atau Bani Kalb. Sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan, hal ini isi bertentangan dengan perjanjian dengan Hasan bin Ali ketika dia naik tahta, yang menyebutkan bahwa persoalan penggantian kepemimpinan diserahkan kepada pemilihan umat Islam. Selanjutnya, pembunuhan keluarga khalifah terakhir yaitu Marwan II oleh kelompok Abbasiyah, walaupun berhasil melarikan diri ke Mesir, namun kemudian berhasil ditangkap dan dibunuh. Dalam sejarahnya lari sampai ke Sungai Nil nih. Namun ada yang berhasil melarikan diri, yaitu khalifah yang terakhir. Tadi yang khalifah yang terakhir yang melarikan diri terbunuh adalah Marwan bin Muhammad atau Marwan II ya. Nah, ada satu yang berhasil, yaitu Abdurrahman. Itu melarikan diri dan sampai di Cordoba atau Andalusia. Pemerintahan Cordoba pada tahun 711 Masehi, Islam masuk ke Andalusia atau Spanyol setelah Torik bin Ziyad memimpin 7.000 pasukan mengalahkan pasukan Raja Rodrik dari kerajaan Gothia. Setelah Bani Umayyah di Damaskus runtuh, ini ya tadi yang saya ceritakan di depan, salah seorang keturunannya ada yang berhasil meloloskan diri dan membuat kekuasaan dinasti Bani Umayyah yang baru. Pada tanggal 15 Mei 756 Masehi, Abdurrahman Ad-Dakhil memproklamasikan berdirinya dinasti Bani Umayyah di Andalusia. Dia mengangkat dirinya sendiri sebagai amir atau khalifah di situ. Sistem penggantian kepemimpinan di sini diterapkan sistem monarki absolut ala Romawi, yakni dengan cara para amir yang sedang berkuasa sudah menunjuk dan menentukan penggantinya. Para pengganti ini disebut putra mahkota atau waliul ahdi. Lebih 7 abad kekuasaan Islam di Andalusia, umat Islam berhasil membangun peradaban tinggi di wilayah ini. Banyak prestasi yang dihasilkan dari kota ini, yang selanjutnya mempengaruhi dunia Eropa sehingga mengalami kemajuan yang lebih kompleks dalam berbagai bidang. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Hakam, dilakukan proses penyelesaian pembangunan Madinatul Zahra dan memperluas Masjid Cordoba, serta mendirikan universitas yang merupakan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Di samping itu, beliau juga mendirikan perpustakaan dan mengirim utusan ke Mesir, Syria, dan Irak untuk mengumpulkan lebih dari 400.000 jilid sehingga menjadi tempat studi bagi penuntut ilmu dari seluruh dunia. Mezquita de Cordoba atau Masjid Cordoba, ini gambarnya, yang dibangun Bani Umayyah, sempat menjadi gereja katedral dan akhirnya sekarang menjadi museum. Sempat dirubah menjadi dari masjid ke gereja dan sekarang museum. Jadi jangan heran ketika di daerah Eropa juga banyak yang beragama Islam dan juga gedung-gedung yang mirip masjid dan dialih fungsikan. Di antara para ilmuwan yang muncul di Cordoba antara lain Abu Walid Muhammad bin Rashid, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Ibnu Rushd atau Ibnu Rashid atau Afraus. Ibnu Rashid merupakan seorang ilmuwan muslim yang sangat berpengaruh. Ia adalah seorang filosof yang telah berjasa mengintegrasikan Islam dengan tradisi pemikiran Yunani. Demikian juga lahir seorang ulama yang mujtahid, yaitu Ibnu Hazm, yang menuliskan kitab Al-Muhalla. Ada juga seorang mufasir ternama yaitu Al-Qurtubi yang menulis kitab Tafsir Al-Qurtubi. Kemudian pakar kesehatan modern Az-Zahrawi yang memperkenalkan teknik keperawatan, dan juga penyair terkenal asal Badajos Abu Al-Walid Al-Baji dengan karyanya At-Tasdid Ilm Ma'rifah At-Tauhid.
Sunan Al-Minhaj, Tartib Al-Hajj. Dan itu tadi sekilas tentang sejarah kekhalifahan Bani Umayyah. Kalian juga bisa mempelajari di buku kalian sendiri, baik kelas 7 maupun kelas 8. Ini video ini adalah materi tambahan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhiran, walahul mafiq ila akhmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.